Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Kunuzus Sirah, ya, Sirah Nabawiyah karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai kepada pembahasan, ini pertemuan yang kelima, dan kita sampai pada pembahasan zawajuhu atau pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, Syekh mengatakan zawajuhu, pernikahan beliau. Balagha Khadijah binta Khuwailidin ma wasifa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimil akhlaq wal amanah. Sampai kabar kepada Khadijah binti Khuwailid ya, tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia wal amanah, kemudian beliau juga amanat. Fa ba'athat ilaihi wa 'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam. Maka itu beliau mengutus seseorang, ya, dan memberikan penawaran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja sama, ya, untuk bekerja sama membawa hartanya Khadijah untuk berniaga ke kota Syam, ya. Kemudian wa Khadijatu min asyrafi qaumiha min Bani Makhzum, ya, sementara Khadijah ini adalah termasuk wanita yang mulia, ya, beliau wanita yang terpandang dari Bani Makhzum. Wa arsalat ma'ahu ghulaman laha yuqalu lahu Maisarah. Yang kemudian Khadijah juga mengutus Maisarah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaliha wa tajara laha. Maka itu Rasulullah kemudian, ya, membawa harta Khadijah dan beliau gunakan untuk bisnis. Walamma raja'a ila Makkah akhbaraha Maisarah bima waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimi khuluqihi wa husni ta'amulihi. Setelah pulang ke Mekkah, ya, Maisarah menceritakan pada Khadijah, ya, tentang apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhlak beliau yang baik, kemudian muamalah beliau yang baik juga, ya. Wa ma kanat min barakatin waqa'at lahu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keberkahan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, memang seseorang itu akan tampak hakikat sesungguhnya, ya, kalau kata Umar Ibn Khattab, dalam dua perkara. Pertama, ketika safar. Kedua, ketika berurusan dengan harta. Dan ini terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memegang harta siapa? Khadijah. Dan beliau pada saat itu safar kemana? Ke Syam. Dan kebiasaan memang dari bangsa Quraisy, sebagaimana kita ketahui, adalah biasa mengerjakan rihlata syita wasayf, mengerjakan safar untuk berniaga. Saat musim dingin ke negeri mana? Ke negeri Yaman, dan saat musim panas ke Syam, ya. Nah, ini kebiasaan dahulu, ya, termasuk Rasulullah SAW melakukannya. Jadi terkumpul dua hal tersebut, ya, terkumpul dua hal tersebut. Antum akan tahu seseorang bagaimana kebaikannya, perhatiannya ketika dalam dua perkara ini. Dia safar jauh, atau kalau tidak berurusan masalah harta. Dan Rasulullah SAW, masya Allah, ya, ternyata berkah, ya. Kullu hadza ja'alaha tu'jibu bih, ya, semua itu menjadikan Khadijah itu suka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya. Fatahaddatsat an ijabiha bihi ma'a sadiqatiha. Ya, akhirnya Khadijah dia bercerita tentang kekaguman beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan teman-temannya. Wa kana mimman tahaddatsat ma'a sadiqa laha yuqalu laha Nafisah. Dan di antara teman yang Khadijah sampaikan padanya kisah tersebut atau cerita tersebut adalah saudaranya yang bernama, atau temannya bernama Nafisah. Aindama dhahabat Nafisah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'aradat alaihi an yatazawwaja Khadijah faqabila sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu setelah itu kemudian akhirnya Nafisah datang pada Nabi dan menawarkan pada beliau untuk menikahi siapa? Khadijah,
ya, akhirnya Rasulullah SAW menerimanya. Padahal pada saat itu orang-orang itu ya ingin menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi ya Khadijah tidak mau. Ya, Khadijah tolak orang-orang yang ingin maju itu. Ya, kemudian akhirnya Khadijah ternyata jatuh cinta pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun suka juga. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu pernikahan yang mulia. Akhirnya, nah ini bagaimana pada saat itu ya, ketika ada seorang wanita yang suka ya, maka solusinya adalah dengan menawarkan ya. Jadi tidak, di satu sisi tidak hanya laki-laki yang terkadang mencari, di sisi yang lainnya juga ketika seorang mungkin seorang wanita atau walinya, kakaknya, orang tuanya atau siapa yang mengetahui ada orang yang soleh ya, dia ada hak untuk menawarkan saudarinya ya, atau mungkin putrinya atau siapa dari keluarganya kepada orang yang soleh tersebut untuk menikahinya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika menawarkan Safiyah pertama kepada siapa? Hafsah binti Umar. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Sebelumnya siapa? Utsman ya. Utsman diam ya. Abu Bakar juga diam. Ya, kalau Utsman saya lupa. Abu Bakar diam ya, karena Abu Bakar tahu bahwasanya pernah Rasulullah SAW itu menyebut nama Hafsah di hadapan Abu Bakar ya. Ya, kemudian akhirnya setelah itu akhirnya Hafsah dinikahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Setelah dinikahi baru Abu Bakar cerita, wahai Umar, ingat nggak dulu mengapa saya diam ketika engkau tawarkan? Karena sungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW itu menyebut nama-nama putri Anda ya, putrimu ya, sehingga saya tahu Rasulullah itu suka kepadanya ya, makanya saya diam. Dan benar saja Rasulullah akhirnya mempersunting atau menikahi siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha ya. Nah ini hal yang terjadi pada saat itu ya, termasuk sebagian masyayikh pun sekarang juga mencari ya, mereka terkadang mencari orang-orang tertentu kan, ini yang rajin salat atau dari murid-muridnya yang masya Allah hafalanya banyak atau bagaimana, yang soleh ya, kemudian ditawarkan, mau nggak ente nikah sama saudari atau kepada dengan anaknya ya, dan lain sebagainya ya, agar benar-benar yang menikahinya adalah orang yang baik ya, benar-benar yang baik ya. Kalau di Indonesia lain perkara, akhwatnya yang nembak. Hei ya bang, nikah sama saya dong ya. Ya. Semestinya siapa? Walinya, semestinya walinya. Antum ingat kemarin saya bercerita tentang seorang ustadz yang musuhnya preman-preman itu ya, dia itu cara nikahnya seperti ini. Jadi dia suatu ketika dia ngisi kajian atau apa ya, ngisi kajian, kemudian diantara orang-orang ada yang hadir ikut. Nah suatu ketika kemudian dia keluar, beliau ini keluar, ini yang saya ingat ya. Kemudian dia lihat ada seorang akhwat duduk di luar ya. Kemudian ternyata akhwat itu ya suka sama dia, langsung ditegur saja. Ya, kamu mau nikah sama saya enggak? Kamu mau nikah sama saya enggak? Ya akhirnya mau dan akhirnya menikah ya. Itu baru gentleman ya. Apa itu? Ini kayaknya kalau sekarang apa ada seperti itu, adanya pacaran kalau sekarang ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah, tembaknya tembak pacaran. Banyak orang sekarang begitu jauh ya, pemuda-pemudi sekarang begitu jauh dari tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah mencari jodoh ya. Pacaran. Bahkan orang tua ada yang sedih kalau anaknya tidak punya pacar, bangga kalau anaknya ada yang jemput, bangga dia ya. Jangan malam-malam ya pulangnya, besok pulangnya ya. Jangan diapa-apain ya, hamil ternyata ya, karena orang tuanya suka dengan hal tersebut ya. Tidak boleh, dosa ya, dosa. Capati ada dosa, ada capati dan sebagainya nah, jadi tidak boleh. Masa pakai dot Pak? Oh
Taib. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Wa dhahaba ma'amamihi ila ammi Khadijata wa tamma zuwaj. Akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama paman-paman beliau kepada paman dari Khadijah, akhirnya sah. Ya, akhirnya sah. Ya, Rasulullah membawa keluarganya, yang kemudian ditemui siapa? Walinya. Wa kanat sinnuha 'alal masyhur 40 sanah, dan pada saat itu usia Khadijah dalam sebuah riwayat yang masyhur itu 40 tahun, ya. Wa qila 28 sana, ada yang berpendapat 28 tahun, ya, meskipun sebagian ada yang memang lebih masyhur 40, ya, tapi sebagian ulama mengatakan yang lebih kuat adalah yang 28 tahun, ya. Wa kana sinun Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 sana, dan pada saat itu usia Nabi adalah 25 tahun, ya. Kalau antum perhatikan bahwasanya Khadijah memiliki anak sampai berapa? 6, ya. Kira-kira umur 40 itu cukup tidak sampai mendapatkan 6 anak? Tapi saya mendapatkan ada pendapat pada perkataan dari para ulama. Saya di sini di HP ini, kalau saya buka nanti ini lagi live lagi. Jadi dia katakan tidak ada yang bisa melahirkan setelah umur berapa sih? 50 tahun, benar ya? Kecuali bangsa Arab. Nah, di ucapan itu cuma saya lupa, ya. Seharusnya saya taruh ke sini. Dan tidak ada yang bisa melahirkan, ya, saat usia 60 kecuali suku Quraisy. Kecuali wanita dari suku Quraisy, menunjukkan kemuliaan kelebihan mereka. Ya, seandainya anggap saja beliau yang masyhur, ya Khadijah masa yang usianya 40 sampai 60, meskipun wafatnya Khadijah itu tahun berapa, ya? Ya, itu masih apa, ya? Masih memungkinkan, ya. Meskipun sekali lagi, ya, bahwa umumnya orang itu kalau sudah usia berapa, itu menopause itu usia berapa biasanya? 50-an itu sudah tidak bisa hamil lagi rata-rata. 1, 2, 3 atau lebih bisa jadi masih bisa, ya. Ya, wallahu taala alam. Nah, riwayat yang lebih kuat, ya, sebagian menguatkan usia Khadijah pada saat itu adalah 28 tahun, ya. Waqad ahabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubban syadida, dan Nabi itu sangat mencintai Khadijah. Makanya Nabi itu kalau datang saudari dari Khadijah namanya Halah, ya, dia senang banget, ya, ketika ada suara suara Halah datang, ya Halah, ya Halah, ya, disambut, ya. Dari sisi suaranya pun suaranya mirip siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kemudian juga kalau Rasulullah SAW menyembelih hewan, maka dibagi-bagikan kepada teman-teman dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Bahkan sering Rasulullah SAW menyebutkan nama Khadijah, sampai-sampai Aisyah itu cemburu. Khadijah, dikit-dikit Khadijah, ya. Aisyah sampai cemburu, ya. Walam yatazawwad 'alaiha fi hayatiha abada, dan Rasulullah SAW tidak menikah dengan yang lainnya selama Khadijah masih hidup, ya. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Adapun putra-putri beliau dari Khadijah adalah razaqallahu tabaraka ta'ala min Khadijatal walad. Allah memberikan rezeki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah anak, ya. Fa waladat lahu, ya, Khadijah melahirkan, ya, anak yang pertama atau yang laki-laki Abdullah wal Qasim, ya, Abdullah dan Al Qasim. Kemudian siapa? Wa Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum, ya. Anak Nabi SAW dari Khadijah itu 6. Adapun yang satunya siapa? Ibrahim, itu dari Maria Al-Qibtiyah, ya. Dan Maria itu adalah hadiah, ya, wanita atau budak, ya, pada saat itu yang atau kita katakan apa, ya, budak, ya, yang dihadiahkan oleh Muqawqis, ya, pembesar Mesir pada saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendakwahinya untuk masuk Islam, ya. Dan putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling besar siapa? Wallahu alam, setahu saya Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, kemudian baru Fatimah.
Ya, dan adapun Abdullah dan Al-Qasim ini meninggal saat mereka masih apa? Masih kecil ya. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan putri, tidak meninggalkan putra sampai dewasa ya, termasuk Ibrahim juga meninggal dunia ya. Dan semuanya meninggal dunia saat Rasulullah SAW masih hidup, kecuali siapa? Fatimah ya. Kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya keturunan dari Rasulullah SAW, ahlu bait dari keturunan Rasulullah hanya dari sisi Fatimah, untuk dari keturunan beliau ya. Adapun Zainab ya punya putra namanya siapa? Umamah ya, dan Umamah juga meninggal dunia ketika masih kecil ya kalau tidak salah. Jadi intinya yang hanya melahirkan atau menjadi ahli bait dari Rasulullah SAW itu dari keturunan Fatimah. Baik. Terus sisa setengah jam. Ini ada 2 lembar lebih. Bismillah. Ini cerita tentang i'adatu bina'il Ka'bah. Ya. Tentang dibangunnya Ka'bah untuk kedua kalinya. Lamma balagha, boleh mengatakan lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wa thalathina min umrihi, tatkala Nabi berusia 35 tahun, waqa'a amrun muhimun, ya, terjadi perkara yang begitu besar, bahwa yaitu anna Quraisyan qarrarat i'adata bina'il Ka'bah, bahwa suku Quraisy itu ya mereka memutuskan untuk mengulang kembali pembangunan Ka'bah. Dan pada saat itu pernah terjadi banjir ya, yang menjadikan sebagian dari bangunan Ka'bah itu ada yang rusak. Dan perlu antum ketahui bahwasanya pondasi Ka'bah itu dibangun di atas batu-batu yang tidak ada tanah liat di antaranya. Jadi batu di atas batu, itu pondasinya. Berbeda dengan bangunan sekarang ini, antum tahu kan ada semennya atau ada tanah liatnya kalau zaman dulu ya. Jadi batu atau bataku kemudian ada tanahnya supaya apa? Lengket. Ini berbeda dengan Ka'bah. Ya, Ka'bah tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Li'anal Ka'bata qad tasaqatat ba'du hijaratiha, karena sebagian dari batu Ka'bah itu ada yang berjatuhan. Wa kana qad ja'aha sailun syadidun athara fi bunyaniha katsira. Karena pada saat itu ada banjir bandang yang mengakibatkan bangunannya ada kerusakan. Jadi banjirnya Makkah ya, itu sudah sejak zaman dahulu ada. Wakhtalafu, kemudian mereka berselisih, berbeda pendapat, hal yurammimunal baita, apakah cukup direnovasi saja, aw yahdimunahu wa yabnunahu min jadid, atau dihancurkan kemudian dibangun dari awal. Famin qailin yuhdamu wa yubna min jadid, di antara mereka ada yang berpendapat yang kedua, dihancurkan dibangun dari awal. Wa min qailin bal yurammam, sebagian berpendapat cukup direnovasi. Ya. Li'annahum khashaw idza hadamul baita an yusabu bi adza, karena mereka khawatir seandainya dihancurkan ya, dibangun dari awal, mereka khawatir mendapatkan apa? Keburukan. Mengapa? Li'anna ma hadatsa li Abraha qaribun jiddan, karena peristiwa yang terjadi bagi Abraha ya, dihancurkannya Abraha dan pasukan gajah itu baru kemarin, belum lama kan ya. Wa katsirun minhum qad asara wa ra'a ma waqa'a li Abrahata wa jayshihi hina aradu dzalikal baital muqaddas ya, dan mereka atau banyak dari mereka yang semasa atau melihat langsung apa yang terjadi kepada Abraha dan pasukannya ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah ya, rumah yang mulia tersebut. Paham ya? Makanya mereka khawatir, takut juga. Faqama Al-Walid ibn Al-Mughirah, kemudian ada seorang dari mereka yaitu Al-Walid bin Mughirah berkata, beliau berdiri dan berkata, wallahi lanahdimannahu wa lanabniyannahu min jadid, demi Allah kita harus hancurkan dan kita bangun dari awal. Wa qalu inna nakhafu an nusabi bi adza ya, mereka mengatakan orang-orang, kami khawatir nanti terkena gangguan, karena musibah atau sesuatu yang tidak enak ya. Faqala, kemudian Walid mengatakan, wa ayyu adzan wa antum innama ratumul khair, gangguan apa ya, masalahnya apa, niat kalian adalah untuk kebaikan. Qalu fabda anta, akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, ente dulu aja dah ya, ente dulu ya yang lakukan. Faja'al Walid ilal Ka'bah wa rafa'al fa'sa wa qala Allahumma lan tura ya, akhirnya benar ya, ketika oke seperti itu, siap-siap. Kalau Walid akhirnya datang ke Ka'bah, angkat kapaknya,
dan dia mengatakan, ya Allah jangan kau khawatir, ya Allah jangan takut. Allah dikatakan seperti itu. Makanya kata beliau, kata Syekh Utsman Al-Khamis, ya, komentar beliau, yakni la takhaf ya Rabb, ya Allah jangan kau takut. Maksudnya ya Allah kamu jangan takut, ya. La nuridu idza'aka, kami tidak ingin untuk menyakitimu. Wa inna nuridul khair, niat kami adalah kebaikan. Wa hadza la syakka yadullu ala jahlihim billahi tabaraka taala. Ini menunjukkan kebodohan mereka atau kejahilan mereka terhadap Allah. Karena tidak mungkin Allah takut pada siapa? Makhluknya, ya. Allah Maha segala-galanya, ya. Ini komentarnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Fadaraba tsumma intadhar. Akhirnya dipukul sekali. Dia tunggu beberapa saat. Falam yusab bi'adha. Ternyata tidak ada apa-apa sama sekali, ya. Wa qala ayyuhan nas ihdimu. Ayo orang-orang sekalian, bantu saya. Kita hancurkan Ka'bah, ya. Tapi mereka belum juga mau. Faqalu la hatta tusbihu anta salim, ya. Enggak, kita enggak mau. Ya, sampai tunggu keesokan paginya sementara ente dalam keadaan selamat, ya. Enggak mau rugi mereka, khawatir. Falamma asbaha, keesokan paginya, wa illam yusab bi'adha, ya, ketika Al-Walid bin Mughirah ternyata tidak terjadi apa-apa padanya, faqamu jami'an, akhirnya mereka semuanya datang dan ikut menghancurkan. Fahadamu baitallahil haram, akhirnya mereka menghancurkan Baitullahil Haram, ya, dan dibangun dari awal. Tapi masalahnya, walakinnahum lam aradu i'adata bina'ihi qalu la yadkhulu fi bina'ihi lamalun thayyib. Ya, ketika mereka ingin membangun ulang, mereka mengatakan tidak boleh harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu kecuali dari harta yang halal, ya. Fala yuqbal mal riba, harta riba tidak diterima. Wala maisar, perjudian tidak diterima. Wala mahru baghi, bayaran untuk pezina juga tidak PSK juga tidak diterima. Wala malu masruq, atau harta hasil curian juga tidak diterima. Komentar dari Syekh Utsman, wa hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang mengagumkan, ya, menakjubkan. Fahum ala kufrihim, mereka di atas kekafiran, ya'rifunal malal halal minal malil haram, tapi mereka tahu mana yang halal, mana yang haram. Berbeda dengan sebagian dari kaum muslimin, atau bisa jadi banyak sekarang ini, mereka di atas keislaman tapi tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Terbalik, ya. Jadi tidak mau menerima kecuali dari yang baik, karena yang akan dibangun adalah Baitullah. Wa qaddarallahu anal malal halal alladhi jama'uhu kana qalilan wa lam yakfi li bina'il Ka'bah. Allah menakdirkan ternyata harta halal yang mereka kumpulkan itu sedikit dan tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti semula, ya. Ada yang mengatakan Ka'bah itu bukan kotak, ya, tapi persegi panjang, ya. Ada yang mengatakan bentuknya itu seperti huruf D, sisi-sisi kemudian satunya, ya, agak berbelok gitu, ya. Ya, yang jelas tidak cukup. Fabanawal Ka'bah ala ma huwa alaihi al-an. Akhirnya Ka'bah dibangun seperti sekarang ini nih. Antum perhatikan bentuknya kok kotak. Tsumma ja'alu hadzal qaus alladhi narahu walladhi yusammihi katsirun minan nas hijr Ismail wa laysa al-Ismail hijr bal huwa al-hijru awil jadru. Kemudian mereka menjadikan seperti ada busur, ya kan, yang kita lihat sekarang ini, dan orang-orang banyak yang menamakan disebut dengan apa? Hijr Ismail. Padahal Ismail tidak punya hijr, ya. Jadi yang benar bukan hijr Ismail, tapi al-hijr saja, al-hijr atau al-jadr, ya, tembok gitu aja. Kama kana yusammihi ahlu Makkah, sebagaimana disebutkan oleh yang biasa disebut oleh penduduk kota Makkah, awil hatim, juga disebut sebagai al-hatim. Bukan hijr Ismail, tapi sudah masyhur di tengah-tengah kita namanya hijr Ismail, ya, padahal Ismail tidak punya hijr, ya. Yang ada adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ketika semakin tinggi, tidak memungkinkan kecuali dengan membuat itu, ya. Nabi Ibrahim terus menginjak di tempat tersebut sampai subhanallah masuk, ya, sampai berapa? Sampai membekas sebagaimana yang kalau kita lihat sekarang ini. Awalnya dulu kalau tidak salah dekat, ya, atau nempel dari Ka'bah dekat, kemudian akhirnya di zaman siapa dimundurkan seperti sekarang ini, ya. Jadi dengan kata lain banyak perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan pada saat dahulu kala. Wa hadzal hijr sitah adru minhu tu'tabar minal Ka'bah. Hijr tadi atau yang dikenal oleh orang-orang hijr Ismail, 6 hasta darinya itu termasuk bagian dari Ka'bah. 6 hasta. Ya, 6 hasta itu sekitar 50 kurang lebih, ya, 50 cm, ya. Kurang lebih 50 cm, ada perbedaan pendapat juga, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih juga dari itu. Yaitu bagian dari Ka'bah. Dengan kata lain, hijr yang sekarang ada itu dalamnya itu bagian Ka'bah, dalam Ka'bah. Makanya disyariatkan orang untuk sholat di situ. Dia sholat di situ seperti sholat di dalam Ka'bah, bukan seperti
dia sholat di dalam Ka'bah, karena itu bagian dalam Ka'bah. Makanya kemudian beliau mengatakan, walidzalika idza aradna an natufa haulal Ka'bah la yajuzu lana an natufa min dakhil hijr. Kalau kita mau tawaf di sekeliling Ka'bah, tidak boleh kita masuk hijr tersebut. Mengapa? Li'annana mutalabuna an natufa haulal Ka'bah la an natufa fil Ka'bah. Karena yang dituntut dari kita adalah tawaf di sekeliling Ka'bah, bukan tawaf di dalam Ka'bah. Kalau dia lewat situ berarti kan di dalam, ya kan? Sebagian di dalam, dan itu tidak terhitung atau tidak sah. Meskipun kalau sekarang tidak memungkinkan kan, karena sudah ditutup kan. Ya, bahkan tidak ada yang boleh masuk ke situ kecuali orang-orang tertentu, ya. Sudah dijaga ketat. Wa kanil Ka'bah baban. Dulu Ka'bah itu memiliki 2 pintu. Faja'alu laha baban wahida. Akhirnya orang-orang Quraisy itu hanya membuat 1 pintu saja. Dulu ada pintu barat, pintu timur. Ya, sekarang hanya 1 pintu saja. Wa kanal babu mulasaqan atau mulasiqan lil ardi farafa'uhu. Dahulu pintu itu menempel di tanah, tapi mereka angkat tinggi. Seberapa coba? Tinggi ya? Ada yang pernah ngukur tidak? Seberapa? Antum tenggelam kalau di bawahnya? Tenggelam. Tinggi ya? Hatta yadkhulu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Maksud mereka, tujuan mereka supaya mereka bisa memasukkan siapa saja yang mereka inginkan dan menghalangi siapa saja yang masuk. Jadi kalau mereka ingin orang ini masuk, suruh masuk. Kalau tidak boleh, ya. Kalau tidak suka maka tidak boleh masuk, ya. Ada apa istilahnya? Tendensius apa? Ya, ada pilih kasih, ya. Di situ ada pilih kasih. Waqad sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri aminal baiti huwa. Makanya Aisyah suatu ketika bertanya pada Rasulullah, apakah al-jadr atau al-hijr tadi atau al-hatim tadi termasuk bagian dari Ka'bah atau bukan? Qala, Rasul mengatakan na'am, iya. Qalat fama lahum lam yudkhiluhu fil bait. Mengapa mereka dahulu tidak masukkan ke dalam Ka'bahnya, ya? Qala, Rasulullah bercerita, ya, karena memang Aisyah radhiyallahu taala anha ya tidak tahu, karena memang masih kecil ya Aisyah pada saat itu. Kemudian akhirnya Rasulullah bercerita, inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah. Sungguhnya kaum anti dulu, ya, orang-orang Quraisy itu ketika membangun Ka'bah pulusnya kurang. Qalat, kemudian akhirnya karena kurang akhirnya tidak sempurna, ya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fama sya'nu babihi murtafi'a. Lalu mengapa pintunya kok tinggi, diangkat, terangkat? Ya, qala, Rasul menjawab, fa'ala dzalika qaumuki liyudkhili atau liyadkhulu man sya'u atau liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Ya, tujuannya adalah agar mereka bisa menghalangi orang untuk yang mereka sukai untuk tidak masuk, dan membolehkan orang yang mereka sukai untuk masuk. Nah, ini Rasulullah kemudian mengatakan, walaula anna qaumaki haditsu ahdin bil jahiliyah fa akhafu an tunkir qulubuhum an udkhil al-jadra fil bait wa an alsiq babahu bil ard. Seandainya kaummu, ya, kalau bukan kaummu itu adalah mereka masanya dekat dengan jahiliyah, karena mereka kan masih dekat dengan jahiliyahnya, baru masuk Islam, ya. Sehingga aku khawatir hati-hati mereka mengingkari, niscaya aku akan masukkan hijr tadi ke dalam bagian Ka'bah, dan pintunya akan aku turunkan nempel lagi ke tanah, ya. Tapi beliau tidak kerjakan, beliau tidaklah lakukan. Karena apa? Karena kekhawatiran tersebut mereka mengingkari, ya. Karena ada kekhawatiran mereka mengingkari. Nah, beliau komentar, Syekh Utsman Al-Khamis, wa dzalika minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ainul hikmah. Apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut benar-benar hikmah. Id inna Quraisyan sataqul, ya, sebab kalau itu dilakukan, saya orang Quraisy akan mengatakan, unzur ila Muhammad yad'i annahu mursalun minallah awwalu ma fataha Makkah hadama baitallahi. Coba perhatikan ini, Muhammad dia mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah utusan Allah. Pertama kali ketika dia masuk Mekah, yang dilakukan adalah menghancurkan Ka'bah. Katanya utusan Allah, kok rumah Allah dihancurkan, ya. Akhirnya Rasul tidak lakukan, ya. Padahal beliau adalah seorang Rasul, beliau adalah seorang utusan, tapi ternyata beliau tidak lakukan karena beliau melihat hikmah di balik itu. Walidza ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ana minal hikmah an yu'akhkhira hadzal amr. Makanya Nabi berpendapat, ya, atau Nabi melihat bahwa termasuk hikmah adalah untuk menunda hal tersebut, ya. Jadi ditunda sampai beliau meninggal dunia, ternyata belum berhasil dilakukan.
Nah, kemudian beliau mengatakan, walakin hal ta'akhkhara hadzal amru katsiran, apakah hal tersebut terlambat jauh? La, ya, jawabannya tidak. Lam yata'akhkhar katsiran. Ya, tidak terlambat jauh, tidak tertunda jauh. Fa fi khilafati Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair, pada masa khilafah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sanata 65 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw sanati 64, ya, sanata 64, yaitu pada masa khilafah beliau tahun 54 atau 55 hijriyah. Qama Abdullah bin Zubair fa adkhala al-hijra fil Ka'bah, ya. Abdullah bin Zubair itu beliau memasukkan hijr, ya, di bagian Ka'bah, wa wassa'al Ka'bah, dan lebih meluaskan Ka'bah, wa atala bunyanaha, dan ditinggikan lagi bangunannya, wa anzalal bab ilal ardi, dan pintunya diturunkan kembali, wa ja'alal Ka'bati babain, dan Ka'bah kemudian dijadikan dua pintu. Kullu dzalika kama aradahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu beliau lakukan sesuai seperti apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya bagaimana? Qala Atha bin Abi Rabah bercerita, inna Abdullah bin Zubair jama'an nas wa qala, Abdullah bin Zubair ini mengumpulkan orang-orang lalu berkata di depan mereka, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, asyiru alayya fil Ka'bah, ya, saya minta pendapat kalian berkaitan dengan Ka'bah ini, ya, anquduha thumma abni bina'aha aw uslih ma waha minha, apakah saya hancurkan kemudian saya bangun lagi, atau cukup saya benarkan, saya renovasi yang rusak-rusak saja? Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menjawab, fa ini qad furiqa li ra'yun fiha ara an tuslih ma waha atau ma wahiya minha, ya, sungguhnya aku punya pendapat dalam masalah ini, ya, yaitu aku berpendapat engkau benarkan yang rusak-rusak saja, ya, wa tada'u baitan aslaman nas alaihi wa ahjaran aslaman nas alaiha, dan kau biarkan rumah itu, ya, di mana orang-orang masuk Islam di situ, demikian pula engkau biarkan batu-batu, ya, orang-orang masuk Islam di situ, ya, wa bu'itsa alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ juga Nabi diutus menjadi seorang nabi, ya. Jadi Ibnu Abbas berpendapat untuk di apa? Cukup di renovasi, dibenarkan yang rusak saja. Tapi ternyata Ibnu Zubair punya pendapat lain. Faqala Ibnu Zubair, dia mengatakan, law kana ahaduhum ihtaraqa baituhu wa ma radiya hatta yujiddahu, seandainya seorang dari kalian rumah kalian itu terbakar, saya tidak akan ridha kecuali sampai membangun dari baru, dari awal, ya. Fa kaifa bi baiti rabbikum, kalau seperti itu bagaimana dengan rumah Rabb kalian, ya, yaitu Ka'bah? Kalau itu rumah kalian pasti sudah kalian benahi benar-benar, ya, perbaiki dan benar-benar, lalu bagaimana kalau itu adalah Ka'bah? Kemudian akhirnya beliau mengatakan, ini musakhirun rabbi thalathan thumma azimun ala amri, sungguhnya aku itu sudah istikharah, ya, kepada Allah sampai 3 hari, kemudian akhirnya aku berazam untuk melakukan melakukan hal ini, ya, akhirnya dibangun benar-benar dari awal lagi, dibangun dari awal sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Falamma madha thalath ajma'a ra'yahu ala an yanqudaha, setelah berlalu 3 hari, akhirnya beliau benar-benar melakukan itu. Fatahaman nasu an yanzila bi awwalin nas yas'ad ilaiha amrun minas sama, ya, akhirnya orang-orang pun sama juga khawatir ketika terjadi sesuatu dari langit, ya. Fa sa'ida rajulun wa alqa minal baiti hijar, ini kemudian ada orang yang naik ke atas, ya, dan dilemparkan batunya itu. Tapi falamma lam yaran nasu annahu asaba syai'un, ketika orang-orang melihat bahwasanya tidak terjadi sesuatu padanya, tataba'u fa naqadul bait hatta balaghu bihil ard, akhirnya mereka bersama-sama bareng-bareng untuk akhirnya dihancurkan dari awal, ya, sampai di pondasi. Faja'al Ibnu Zubair a'midah fasatar 'alaiha sutur hatta tartafa bina'uhu, ya. Jadi kemudian akhirnya Ibnu Zubair itu mulai awal dari pondasi itu lagi, ya, kemudian dikasih tiang-tiang, kemudian akhirnya dikasih penutup, ya, sampai kemudian tinggi bangunannya. Wa qala Ibnu Zubair kemudian mengatakan, ini sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul, aku pernah mendengar Aisyah berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, laula anna nas hadithu ahdihim bi kufrin wa laysa indi minan nafaqah ma yaqwa
ala bina'ihi lakuntu adkhaltu fihi minal hijri khamsah adru wa la ja'altu laha baban yadkhulun nas minhu wa baban yakhrujuna minhu. Seandainya, ini sabda Rasulullah ya, mirip dengan sebelumnya, seandainya orang-orang itu masanya tidak dekat dengan kekufuran ya, sementara juga aku tidak memiliki nafkah ya yang bisa kuat untuk membangun Ka'bah tersebut ya, seandainya tidak ada masalah, niscaya aku akan memasukkan al-hijr tersebut ya ke dalam bagian Ka'bah sebanyak 5 hasta ya. Tapi dalam riwayat dikatakan 6 hasta. Tadi sudah kita baca berapa? 6 hasta. Dan niscaya aku akan jadikan satu pintu untuk dijadikan orang-orang masuk darinya, dan pintu yang lainnya untuk pintu keluar. Berarti ada berapa pintu? 2 pintu ya. Qala Abdullah bin Zubair, kemudian Ibnu Zubair bercerita, fa anal yaum ajidu ma unfiq wala su akhafun nas ya. Sekarang aku memiliki nafkah untuk membangunnya dan aku tidak khawatir, tidak takut orang-orang. Masanya sudah jauh ya dari masa Rasulullah SAW sampai zaman Abdullah bin Zubair. Akhirnya fazada fi khamsah adru kama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hijri hatta abda ussan nadhar nas ilaihi asasa Ibrahim. Ya, akhirnya kemudian beliau benar-benar menambah 5 hasta. Atau dalam sebuah riwayat berapa? 6 hasta sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hijr itu ya, sampai-sampai kemudian di situ kelihatan pondasinya dan orang-orang pun melihat pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya dari situ fabana alaihil bina, dibangun dari awal lagi. Wa kana tulul Ka'bah 18 dhira'an. Sebelumnya tinggi Ka'bah itu adalah 18 hasta. Falamma zada fihi iqtasarahu fazada fi tulihi asyrata adru'in ya. Akhirnya kemudian tatkala beliau menambahkan, beliau masih melihat itu kurang sehingga ditambah 10 lagi. Berarti totalnya berapa? 28 hasta. Ibnu Zubair zadaha tulan wa ardan. Jadi Ibnu Zubair ini menambah lebih tinggi dan lebih luas lagi, yang lebih luas lagi. Ya, karena tadi yang 5 atau 6 hasta tadi dilihat sampai bawah, kemudian terdapat pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dimulai dari situ lagi dan ditinggikan lagi. Wa ja'ala lil Ka'bah babaini ahaduhuma yudkhalu minhu wal akhar yukhraju minhu. Sebagaimana beliau membuat 2 pintu Ka'bah, satu pintu masuk, satunya pintu keluar. Ya. Selesai. Jadi bangunannya pada saat itu sudah benar-benar sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Jadi ini sudah sesuai, sudah tepat. Tapi masalahnya apa itu? Falamma qutila Ibnu Az-Zubair sanata 73 minal hijrah ala yadil Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika Abdullah bin Zubair ini ya terbunuh pada tahun ke-73 Hijriah. Tadi dibangunnya tahun berapa? 64 atau 65. Ada yang mengatakan juga kalau tidak salah 63 ya. Kurang lebih 10 tahun. Ya, ketika Ibnu Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, beliau adalah gubernur yang zalim dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Katabal Hajjaj ila Abdul Malik bin Marwan yukhbiruhu bidzalik. Ya, makanya Hajjaj mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkan hal tersebut. Ya, wa yukhbiruhu anna Ibnu Zubair qad wadu al-bina ala ussin nadhar ilaihi al-udul min ahli Makkah. Ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair ini telah membuat bangunan Ka'bah dari pondasi yang katanya penduduk kota Makkah itu pada saat itu melihat itu tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya. Padahal tidak demikian. Padahal Ibnu Zubair itu membangunnya sesuai dengan kaidah atau pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Fakataba ilaihi Abdul Malik. Akhirnya Abdul Malik mengirim surat. Ya, Abdul Malik pada saat itu kekhilafan beliau itu di Damaskus, ya, di Syam. Sementara pada saat ini kejadian ini Al-Hajjaj bin Yusuf ini di mana? Di Makkah. Ya, akhirnya dia mengirim surat, "Inna lasna min taltihi bin Zubair fi syai." Sungguhnya kita tidak butuh. Dia mengejek apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Padahal itu adalah benar. Dia katakan kita tidak butuh tempelan-tempelan. Jadi bangunan itu dikira hanya tempelan-tempelan saja.
Kita tidak butuh tempelan-tempelan, bangunnya hanya ditempel-tempel oleh siapa? Ibnu Zubair. Ya. Amma ma zada min tulihi fa aqarrahu. Adapun tingginya disetujui oleh Abdul Malik, tidak ada masalah. Wa amma ma zada fihi min al-hijri, adapun hijr yang ditambah tadi, ya, faraddahu ila bina'ihi. Akhirnya dikembalikan kepada semula lagi seperti yang dibangun oleh Quraisy. Ya. Karena Quraisy tadi apa? Kekurangan bekal. Wasadal bab alladhi fatahu fa naqada wa ada ila bina'ihi. Kemudian pintu yang satunya ditutup. Ya, ditutup. Yang kemudian akhirnya beliau ulangi lagi pembangunannya lagi, ya. Dan kata Syekh Utsman Al-Khamis, wa hadza amrun ajib. Ini perkara yang mengherankan, aneh ini. Abdullah bin Zubair nafadha wasiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair itu melaksanakan wasiat Rasul, ya. Wa Abdullah bin Marwan lama stakhlifa dhanna an Abdullah bin Zubair innama zada dzalika min indi nafsihi fa amara bi naqdihi. Sementara Abdul Malik bin Marwan itu ketika diangkat menjadi khalifah, dia menduga, yakin tidak ini? Ilmu tidak? Bukan, ya. Dia menduga bahwasanya Abdullah bin Zubair ini menambah-nambahi dari dirinya sendiri. Akhirnya beliau perintahkan untuk diulangi lagi. Wa adal Ka'bah kama kanat zaman Nabi. Akhirnya Ka'bah dibangun seperti zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertahan kurang lebih selama 10 tahun, ya. Tapi akhirnya nanti ada keterangan bahwasanya Abdul Malik itu menyesal, ya. Untuk penyesalannya kita tunggu sampai pekan depan. Ya, tidak sekarang, sudah sebentar lagi adzan. Ya, dengan sedikit cepat-cepat, ya, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan saya ucapkan untuk antum semuanya jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas kehadiran antum semuanya. Semoga Allah membalas antum semuanya dengan pahala yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.